warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah bahwa pada hari ini kita masih diberikan suatu nikmat, yakni nikmat sehat dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam mata kuliah filsafat Islam. Teman-temanku sekalian, minggu kemarin kita sempat membahas tentang filsafat Islam. Ada yang mengatakan filsafat Arab, ada juga yang mengatakan filsafat Muslim, dan banyak juga yang mengatakan filsafat di dunia Islam. Nah, nama-nama itu merupakan nama dari filsafat Islam, tergantung dari sudut mana kita memakainya, bebas, terserah kita. Kalau kemarin kita sempat membahas istilah hakikat filsafat, pengertiannya, dan juga tujuannya. Nah, untuk kali ini kita sudah ada pemakalan kelompok 2 yang akan diperintahkan filsafat Al-Kindi. Di mana Al-Kindi ini merupakan salah satu filosof Muslim. Ingat ya, filosof Muslim bukan berarti orang Islam. Sudah saya katakan kemarin bahwa Islam itu merupakan peradaban. Jadi bukan hanya saja orang Islam, non-Islam pun dikatakan filsafat Islam atau filosof Islam. Nah, untuk itu mari kita dengarkan penjelasan pemaparan dari kelompok 2. Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu karunia kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang selalu berbahagia ini. Baik, dulunya kami di depan ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul pemikiran filsafat Al-Kindi. Sedikit pendahuluan. Filsafat itu merupakan bagian dari hasil kerja berpikir dalam mencari hakikat sesuatu secara sistematis tentang ketuhanan, kenabian, dan kemanusiaan, serta alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis, serta dasar-dasar atau pokok-pokok pemikirannya dikemukakan oleh para filosof Islam. Maka ketika kita mendengar tentang filosof atau filsafat Islam, yang terbenak dalam pikiran kita adalah para ahli-ahli filosof Islam. Di antaranya yaitu ada Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rusdi, Al-Ghazali, dan seterusnya. Kehadiran tokoh-tokoh ini tidak bisa kita pungkiri, karena dari mereka lah kita dapat mengenal filsafat Islam. Akan tetapi juga karena Al-Kindi, alasannya adalah karena tokoh tersebut merupakan pelekat dasar dalam filsafat Islam. Dan untuk perumusan masalah makalah kami, yang pertama itu siapa Al-Kindi, yang kedua bagaimana Pak teori serta pemikiran Al-Kindi, yang ketiga bagaimana studi kritis terhadap pemikiran Al-Kindi. Baik, mungkin itu sedikit pendahuluan sebelum memasuki pembahasan materi. Untuk selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan kepada Mas Akmal Bali, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan. Di
Biografi Al-Kindi. Al-Kindi bin Ishaq atau nama lengkapnya Al-Kindi bin Abu Yusuf Ishaq Al-Kindi ialah ilmuwan dan filosofi besar Islam yang hidup pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ia lahir pada 809 Masehi dan wafat pada 873 Masehi. Ia masih keturunan suku Kindah, sebuah suku besar di daerah Arab Selatan pada masa sebelum Islam. Keluarga Al-Kindi adalah keluarga terhormat dengan status sosial tingginya. Ayahnya pernah menduduki jabatan sebagai gubernur Kufah pada masa Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 778 Masehi. 6 Masehi. Dunia mengenai Al-Kindi sebagai penggerak dan pengembang ilmu pengetahuan. Hal ini karena karya dan pemikiran Al-Kindi meliputi bidang yang sangat luas dan beragam. Hampir setiap bidang keilmuannya pasti ada karya Al-Kindi. Yang membahas atau mengulasnya pada awalnya, Al-Kindi belajar dari Bashrah, sebuah kota di Irak yang menjadi pusat pengetahuan dan perguruan intelektual dunia. Demikian ia mengamanatkan Al-Kindi tingkat menjadi guru pribadi Ahmad putra Al-Makmun, yang dirinya ia memperoleh dukungan kuat untuk melahirkan karya-karya besar di bidang ilmu pengetahuan. Al-Kindi hidup selama pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mutasir, Al-Waqsid, dan Al-Mutawakkil. Selama kurun waktu itu, Al-Kindi banyak melahirkan karya di bidang filsafat, matematika, geometri, agama, astronomi, logika, dan kedokteran. Di antara karya Al-Kindi yang turut meramaikan dunia pengetahuan adalah Risalah fi Masali Sulia Anna min Ahwali Al-Kawakib, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan planet. Sahabat Al-Kindi, untuk selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Untuk itu kami berikan 2 pertanyaan untuk makalah kali ini. Silakan. Ini bertanya makalah tentang, tadi kan saya sudah sempat baca makalahnya. Di sini kan ada teori pengetahuan dan pemikirannya gitu. Dan enggak sering kali gitu kan ya, filsafat Islam itu dibandingkan dengan filsafat pada umumnya gitu kan. Dan sekarang kita kan lagi bahas Al-Kindi ya. Itu kalau di sini juga sempat disinggung bahwa di bagian B itu halaman berapa ini, enggak halaman, teori pengetahuan dan pemikirannya gitu. Yang di bagian 3 jiwa. Di situ kan kita harus mengenal terlebih dahulu gitu. Yang dimaksud jiwa oleh Al-Kindi itu bagaimana sih? Nah, saya pengen bertanya di sini tentang prinsip jiwa menurut Al-Kindi kan udah ada di sini nih, dan di sini juga sempat menyinggung nama Plato di sini ya. Itu Plato juga teori filsafatnya tuh menyinggung tentang jiwa juga gitu. Jadi gimana sih perbedaannya gitu? Apakah ada perbedaan antara pengertian jiwa menurut Plato dan pengertian jiwa menurut si Al-Kindi ini? Itu saja. Terima kasih. Baik, Silakan. Satu pertanyaan. Ya, silakan. Baik, saya mau tanya nih, pasti kita ini ya, kalau membahas tentang filsafat itu banyak sekali teori-teori yang dikemukakan, banyak tokoh-tokoh juga yang berperan di filsafat. Pertanyaan saya itu gini, seberapa penting sih ilmu filsafat itu untuk kehidupan manusia? Dan kalau manusia tidak menggunakan filsafat itu bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Kaitannya filsafat dengan kehidupan ya. Ya, silakan. Nah, saya tuh sempat berpikir kayak gini. Mengapa filsafat itu ada dan kapan manusia itu menyadari bahwa
adanya filsafat. Seperti itu. Ya, sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Cikri. Apakah ada perbedaan pendapat tentang jiwa antara Al-Kindi dan Plato? Gitu ya. Di sini dijelaskan bahwasanya adanya kemiripan antara keduanya. Jadi dua-duanya itu menerangkan bahwasanya substansi menurut Al-Kindi, substansi ruh atau jiwa itu adalah sederhana, tidak tersusun dan kekal. Ia memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia sempurna dan mulia karena substansinya berasal dari substansi Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan dan sama dengan bagaimana hubungan cahaya dengan matahari. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya tidak adanya perbedaan pendapat antara pengertian tentang jiwa dari ahli filsafat Al-Kindi dan juga Plato. Jadi keduanya sama-sama mirip, tidak adanya perbedaan intinya. Jadi menjelaskan bahwasanya jiwa itu seperti halnya cahaya dengan matahari gitu. Kayak halnya badan bisa hancur, tapi jiwa tidak bisa hancur begitu. Karena substansinya sama dengan Tuhan. Ya mungkin barangkali ada yang beda berpendapat, mangga boleh dipaparkan. Ini pertanyaan dari Rika. Seberapa penting ilmu filsafat dalam kehidupan sehari-hari? Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pandangan yang luas, merupakan sarana latihan untuk berpikir sendiri, memberikan dasar-dasar untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan dan lainnya. Ajaran Islam bisa jadi ini karena watak filsafat itu sendiri. Filsafat apapun nama dan bentuknya adalah keberanian untuk mempertanyakan kebenaran-kebenaran yang ada dalam pandangan umum yang telah diyakini kebenarannya. Watak atau subversif filsafat ini juga bisa ditemukan dalam filsafat Islam. Kita ketahui bersama bahwasanya filsafat dibagi atas beberapa periode. Periode pertama yang merupakan awal munculnya filsafat yaitu berasal dari Yunani. Karena dari sana terdapat beberapa orang yang cenderung menggunakan otak sebagai landasan berpikir. Tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles. Periode kedua yang merupakan masa pertengahan adalah filsafat Islam. Filsafat Islam klasik mulai berkembang pada masa Al-Kindi, yang mana menurut ia merupakan seorang filosof pertama dalam Islam, begitu juga merupakan filosof Arab pertama. Yang mana pemikiran Al-Kindi dalam filsafat sendiri meliputi: 1. Talfik. Al-Kindi berusaha memadukan antara agama dan filsafat. 2. Filsafat termasuk humaniora yang dicapai filosof dengan berpikir. 3. Jawaban filsafat menunjukkan ketidakpastian atau masih semu dan memerlukan berpikir untuk perenungan. 4. Filsafat mempergunakan metode logika, sedangkan agama mendekatinya dengan keimanan. 5. Tentang jiwa menurut Al-Kindi tidak tersusun, mempunyai arti penting, sempurna dan mulia. Substansi ruh berasal dari substansi Tuhan. Dan yang terakhir, yang keenam, moral menurut Al-Kindi, filsafat harus memperdalam pengetahuan manusia tentang diri, bahwa seorang filosof wajib menempuh hidup susila. Kebijaksanaan tidak dicari untuk diri sendiri. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.